Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat CNPS dimanapun berada. Alhamdulillah hari ini Jumat 28 Agustus 2020, kami CNPS, MTA Roda dan Hika berada di Rumah Tahfiz Quran Darul Ukhwah di Bedugul. Rumah Tahfiz Quran Darul Ukhwah ini membina anak-anak yatim, piatu dan duafa untuk menjadi tahfiz Quran. Dan itu juga dibina mereka untuk pandai dalam ilmu pengetahuannya. Bagaimana kisahnya atau bagaimana ulasannya nanti dipandu oleh Bu Indah dari Ar-Raudhah dan Bu Yati dari Hika. Demikian, ikuti terus kisahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Hari ini kita luar biasa dengan Bapak Syarifuddin. Beliau ini luar biasa. Kita dengerin ceritanya ya. Oke, Pak Syarifuddin, sejarahnya dong, berdirinya pesantren Bapak ini luar biasa sekali. Bisa Baik. diceritain? Sejarahnya ketika saya pulang dari Jawa tahun 2001 merintis program khusus pendidikan awalnya. Memang namanya masih agak jadul dulu ya, namanya SII, Studi Islam Intensif. Itu bergerak khusus di bidang pendidikan mulai dari TPQ, kajian-kajian Islam mulai remaja, orang tua dan kajian umum. Setelah berjalan kurang lebih 3 tahun, banyak masyarakat yang mengharapkan SII ini menjadi lembaga yang permanen. Sehingga tahun 2003 kita notariskan namanya Hikmah Foundation. Nah, dari 2003 semakin berkembang kegiatannya sampai punya beberapa fasilitas. Kita ada fasilitas kesehatan, kita punya ambulan, terus ada program pemberdayaan, ada pertanian, terus ada di bidang ekonominya juga. Akhirnya kita akan meningkatkan kualitas pendidikan dengan mendirikan pesantren. Alhamdulillah ada donatur yang memfasilitasi. Di tahun 2007 berdirilah pesantren untuk anak-anak SD dan SMP. Berjalan sekian lama sudah meluluskan beberapa generasi. Alhamdulillah 3 tahun yang lalu karena kebutuhan pendidikan yang luar biasa, kita mendirikan yang tingkat SMA yang lebih fokus kepada program tahfidz. Kita namai dengan RTQ, Rumah Tahfidz Quran Darul Ukhwah. Nah, inilah yang lebih fokus kita tanamkan pada anak-anak minimal 4 hal. Yang pertama adalah tahfidz Quran yang SMA ini. Yang kedua life skill. Mereka ada latihan otomotif, IT dan sebagainya. Ada pertanian. Terus yang ketiga bahasa Inggris dan keempat bahasa Arab. Kita berharap anak-anak yang SMA ini nanti ketika lulus sudah punya skill, kemampuan yang mana ketika mereka kuliah adalah bekal-bekal untuk bisa berwirausaha dan bisa menghasilkan. Karena anak-anak yang kita fasilitasi di sini gratis semua ya. Mulai dari fasilitas makan, minum, biaya sekolah sampai S1 kita fasilitasi gratis bagi anak-anak yang yatim dan duafa. Totalnya berapa anak, Pak? Kalau yang sekarang masih ini yang mukim dan non mukim, karena di sini kan ada juga yang anak yang tidak mukim ya. Itu ada mualaf dibina segala macam, kurang lebih 60. Ya, anak-anak SD, SMP, SMA dan yang enggak mukim gitu. Kalau kita bisa taruh visi Bapak dalam 5 kata, apa visi Bapak tuh untuk mereka? Iya, untuk anak-anak ya. Menjadikan mereka generasi yang robbani, yang Qur'ani, yang memiliki kemandirian dalam segala hal. Masya Allah. Ya. Karena saya merasakan ketika generasi kita dulu ya, generasi saya lulus pondok pesantren itu rata-rata belum bisa ngapa-ngapain sama sekali. Makanya pengalaman saya itu kita terapkan di anak-anak generasi ke depan. Harapannya mereka lulus tidak hanya bisa berbahasa Arab, bahasa Inggris dan hafal Quran, tapi mampu berinteraksi di masyarakat. Dalam sisi-sisi wirausaha, bisnis juga mereka bisa. Sudah siap terjun ke masyarakat? Iya, sudah siap. Masya Allah, keren banget ya visinya ya. Iya. Mbak Indah silakan. Iya, jadi Masya Allah kita baru tahu dari sahabat kita Pak Bambang. Jadi untuk harapannya Bapak sendiri untuk anak-anak ini seperti apa? Ini kami kesini juga membawa misi nih Pak. Insya Allah akan kita sampaikan lagi ke teman-teman dan kalau bisa kita ikut membantu, Insya Allah banget dikasih kesempatan gitu. Gimana Pak? Baik. Jadi cita-cita besar kita khususnya Bedugul, kita sudah
berapa kali rapat dengan teman-teman, kita punya cita-cita besar, harapan Bedugul ini ada sebuah lembaga yang bertaraf nasional bahkan internasional. Karena secara geografis, terus terang aja Bedugul kan berada di tengah-tengah. Jadi mau kemanapun paling dekat, mau Buleleng, Jemberana, dan tempatnya strategis, kampung muslim, dan suasananya juga nyaman untuk program tahfidz Quran. Itu harapan kami. Dan memang kami sendiri secara pribadi masih mengakui banyak sekali kelemahan. Cita-cita besar kami ini masih butuh bantuan dan dukungan dari pihak luar, termasuk fasilitas anak-anak untuk menunjang dari tahfidz Qurannya, life skillnya, bahasa Arab, bahasa Inggris juga banyak kurangan fasilitas, termasuk SDM. Kami membentuk SDM di sini dari nol. Jadi anak-anak yang kita didik di sini pengajarnya juga lulusan kakak kelasnya, yang memang sudah punya kapasitas untuk mengajar. Sehingga dukungan dari orang-orang yang punya kemampuan di sisi lain yang bisa membantu kami sangat harapkan itu bisa berlanjut. Karena program ini akan kita kembangkan lebih besar dan lebih besar ke depannya. Jadi untuk sampai saat ini progresnya sudah sejauh mana Pak? Dan ke depannya itu apa dulu yang harus dipersiapkan untuk mereka dalam waktu dekat? Baik, kita punya program jangka pendek, jangka panjang, dan jangka menengah dan jangka panjang. Yang jangka pendek saja ini paling tidak 1 tahun ke depan ini kita punya fasilitas tempat tinggal asrama untuk anak-anak penghafal Quran yang memadai begitu. Ini jangka pendek ini 1 tahun ke depan ini. Karena memang ini yang paling penting. Sementara ini kan kita masih nyewa, khusus anak-anak SMA masih kita nyewa, belum punya sendiri. Dan tempat ini insya Allah akan kita kembangkan dengan wakaf yang diberikan oleh donatur kami. Sehingga anak-anak benar-benar fokus belajar dan belajar. Ini semua biaya anak-anak di sini free semua ya Pak ya? Free. Ya, memang kita punya beberapa jenis usaha yang bisa membackup walaupun tidak penuh ya. Ada usaha pertanian, ada usaha pabrik air minum, dan beberapa usaha yang lain, masuk peternakan juga kita punya. Kalau memang kita hanya mengandalkan donatur yang tidak terikat, itu agak berat. Kita harus punya usaha mandiri. Alhamdulillah sudah bisa jalan walaupun tidak maksimal. Wah, kayaknya sepertinya ini tambang emas untuk amal jariah nih teman-teman nih ya. Karena apapun yang kesempatan yang dikasih di depan kita itu biasanya kiriman dari Allah ya. Dan biasanya nggak keripit lagi. Jadi aku rasa bener-bener bagus nih kesempatan emas gitu. Yuk kita kita investasi di sini ya. Iya benar. Insya Allah. Jadi teman-teman semua sudah mendengarkan dari Ustadz Syarifuddin sendiri bagaimana di sini misi dan visi mereka. Kita mengajak semua siapapun yang ingin berinvestasi akhirat ya Pak ya. Ini menjadi amal jari yang luar biasa sampai mungkin kita wafat sekalipun ke anak cucu kita. Mari kita sama-sama membantu. Ada ladang amal jari yang luar biasa. Nanti untuk lebih lanjutnya kita bisa ngobrol dan minta info ke Ustadz Syarifuddin. Walaupun saat ini mungkin concernnya COVID, tapi bagusnya adalah justru di kesempatan dan di dalam kesempitan kita membantu itu pahalanya luar biasa. Ini adalah salah satu kebaikan yang Allah beri untuk kita. Allah buka untuk kita insya Allah. Insya Allah kita bisa membantu, insya Allah. Insya Allah Pak, kita akan sampaikan kepada teman-teman di Denpasar. Jadi Bismillah kita akan bantu semampu kita untuk anak-anak di sini. Udah lewat bareng-bareng juga dengan teman-teman dari relawan CNPS. Pak Syarifuddin udah bertahun-tahun nih mengurus anak-anak ya. Mungkin bisa berbagi apa kebanggaan Bapak dari mereka yang bikin Bapak semakin semangat nih membina pesantren ini. Pasti ada sesuatu yang membuat Bapak terus-menerus gitu jihadnya di mereka. Baik. Jadi sederhana sekali bagi para pengajar ya dalam dunia pendidikan, asal anak-anaknya menjadi sukses, berhasil, itu adalah kebanggaan yang luar biasa, kenikmatan luar biasa. Kami tidak perlu sampai dibalas dengan sesuatu mungkin sifatnya materi. Mereka berhasil dan sukses itu luar biasa. Itu aja sebenarnya, paling sederhana. Karena dunia pendidikan atau dunia dakwah itu kan ketika itu berjalan dengan baik, mereka sukses, tentunya para pengajar ikut sukses dalam arti yang luas ya, dunia dan akhirat juga sukses. Termasuk ketika ada anak-anak kami sukses dalam sisi materi, mereka juga akan membantu pesantren kita. Mereka sukses dari sisi amal, para gurunya dapat pahala juga.
mengalir. Jadi amal jariah ya Iya, Pak ya. Iya. betul. Sederhana sekali, mereka Iya, betul. sukses sudah cukup. Kalau boleh tahu Pak, untuk awalnya ini anak-anak itu mereka untuk perekrutannya itu mereka datang sendiri atau memang Iya. mencari atau gimana Pak sampai? Iya. Awal-awal ketika kita membangun pesantren ini, kita seleksi, cari-cari sampai ke pelosok-pelosok. Ada tim memang ustadz kita itu kita fasilitasi untuk terjun ke beberapa daerah terpencil di Bali ya, termasuk di daerah Karangasem, ada di Jeruk Manis, di Buleleng, ada di Batu Gambir, kalau tahu Batu Gambir kan, Iya. daerah pelosok dan beberapa daerah yang lain. Jadi anak-anak kami ini ada dari Karangasem, ada Jemberana juga, dari Kute juga ada. Jadi mereka Dari nggak hanya Dari sekitar sekitar Iya, sini ya. dari Buleleng ada dari Jawa dulu ada, Kalimantan dulu ada, Lombok juga ada. Jadi kita tim datang ke rumahnya mereka, kita survei layak enggak. Karena kalau mereka yang daftar itu masuk kita terima semua kan enggak mungkin, karena keterbatasan fasilitas, tempat segala macam. Sehingga kita seleksi mana yang paling mungkin sampai kita survei ke orang tuanya, ke rumahnya. Tidak sedikit dari mereka itu memang benar-benar sangat membutuhkan. Bahkan hanya untuk makan saja mereka di tempat kelahirannya begitu sulitnya, apalagi untuk pendidikan. Sehingga inilah peluang kita untuk membantu mereka sampai sukses. Jadi mereka ada yang masih punya keluarga dan ada yang mungkin yatim atau ini? Iya, ada yang yatim, ada yang punya keluarga. Oke. Bahkan ada ibu bapaknya masih ada juga, tapi kalau kita lihat foto-fotonya atau survei ke lapangan, hanya untuk tinggal saja tidak layak rumah. Jadi mereka Ada sudah- seperti itu, iya. Sudah orang tua sudah menyerahkan sepenuhnya pengasuhan dan pendidikan di sini ya Pak Betul. ya. Luar biasa. Aku rasa waktunya harus melihat fasilitas yang lebih detail nih Iya. Pak. Jadi nanti para donatur lebih tahu Benar. Apa gitu. sih yang apa yang- masih mereka butuhkan Iya. dalam jangka waktu dekat ini dan apa yang akan nantinya kita bisa bantu untuk kelangsungan pondok pesantren dan pendidikan untuk anak-anak di sini khususnya. Iya. Terima kasih Pak Sarifudin Iya, sudah sama-sama. berbagi mimpinya gitu. Mudah-mudahan Masya Allah. bisa saling Akan kita Luar berkontribusi sesuai dengan kapasitas masing-masing. Insya Allah. Insya Allah. Amin. Mari Bu, saya tunjukkan tempat yang mau dibangun. Kita ke asrama yang bakal nanti kita akan coba untuk donasi. Pas bangunannya. Karena bangunan aslinya tidak dislop. Jadi nggak ada, makanya kita bikinkan kakak raya. Karena ini sini kanopi nanti untuk anak-anak duduk menghafal Quran ada ke sana. Nanti di sini akan ada gazebo. Ini tanahnya masih luas ya bawah. Di gotong royong. Aku rasa di gotong royong. Ini ruangannya yang bagus. Indah mana Indah? Oh ini yang mau disewain Pak ya? Oke, kayak kamar. Ini kan aslinya memang villa awalnya. Ada 2 kamar utama ya. Itu berfungsi sekarang belum, karena memang berapa tahun. Tempat anak-anak sementara tempat kreativitas. Itu hasil karya anak-anak itu.
Sahabat CNPS semuanya, itu tadi ulasan tentang Rumah Tahfiz Quran di Bedugul, Darul Ukhuwah di Bedugul. Para sahabat yang ingin ikut membantu renovasi Rumah Tahfiz Quran, silakan mengirim donasinya melalui rekening di bawah ini. Demikian, semoga Allah menjadikannya sebagai amal jariah kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.